Sebelum kita mulai program ini, saudara, mari sama-sama kita menyembah Tuhan terlebih dahulu. Siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, sama-sama dalam roh kita memuji menyembah Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, haleluya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari terus, saudara, dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Dengan rohmu mari sama-sama kita kembali memuji menyembah Tuhan. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, haleluya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak
akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Kami sembah, kami agungkan Kau Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu. Kami percaya Tuhan selalu menolong kami, menjaga kami, sampai putih rambut kami. Tuhan tetaplah Tuhan. Haleluya. Kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Terpujilah namamu. Kami percaya pemeliharaan-Mu sempurna atas kami. Haleluya. Terpujilah namamu. Kembali kita nyanyikan lagu ini saudara dengan hatimu. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Haleluya. Seumur hidupku. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati semua. Haleluya. Ada shalom semuanya. Senang bersama dengan saudara. Bapak Ibu biji mata Tuhan, dalam tadarusan Alkitab yang saya sharingkan di minggu ini, kan kita lagi tadarusan Alkitab dari kitab Yehezkiel. Kalau Bapak Ibu mengamati, memperhatikan atau mengikuti, ada momen dalam tadarusan Alkitab di beberapa hari yang lalu, terutama ketika masuk dalam
Yeskiel pasal 33, saya agak tercekat gitu saudara. Ada sebuah pasal yakni pasal 33 yang membuat saya cukup terdiam dan hampir kehabisan kata-kata. Sehingga saya agak bingung dalam momen beberapa detik itu saya harus ngomong apa. Sedangkan saya harus live terus kan Bapak Ibu, rekaman. Di depan itu kamera, sedangkan saya lagi baca ayat. Nah ketika saya baca ayat, otak saya, hati saya berkecamuk begitu. Jadi agak sulit, agak nggak bisa sinkron gitu. Apa yang saya baca, yang saya mau katakan dengan apa yang saya pikirkan, saya rasakan itu lagi kayak bergumul begitu saudara. Dan sempat saya bilang dalam program Tadarusan Alkitab itu, saya akan mendalaminya nanti untuk hari Minggu besok. Makanya saya menyiapkan materi ini saudara. Saya berharap sungguh semua saudara yang mendengarkan saya memperhatikan ini. Saya nggak minta diaminkan khotbah saya. Cuma dicatat saja. Dan kalau Bapak Ibu ada waktu nanti, Bapak Ibu bisa mendalaminya lagi di rumah. Menggumulinya lagi. Dan memperhatikan sungguh-sungguh ayat-ayat yang saya bukakan untuk saudara. Yeskiel 33 ayat 1-6. Demikian firman Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, berbicaralah kepada teman-temanmu sebangsa dan katakanlah kepada mereka, kalau aku mendatangkan pedang atas sesuatu negeri dan bangsa negeri itu mengambil seseorang dari antara mereka dan menetapkan dia menjadi penjaganya, dan penjaga itu melihat pedang itu datang atas negerinya, lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. Kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala itu, tetapi ia tidak mau diperingatkan, sehingga sesudah pedang itu datang, ia dihabiskan, darahnya tertimpa pada dirinya sendiri. Ia mendengar suara sangkakala, tapi ia tidak mau diperingatkan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Sebaliknya, penjaga yang melihat pedang itu datang, tetapi tidak meniup sangkakala, dan bangsanya tidak mendapat peringatan, sehingga sesudah pedang itu datang, seorang dari mereka dihabiskan. Orang itu dihabiskan dalam kesalahannya. Perhatikan kalimat terakhir di ayat 6 ini. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya dari penjaga itu. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, perikop Yeskiel 33 ini diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, tugas Yeskiel sebagai penjaga. Yeskiel kalau kau baca di pasal 33 dan seterusnya yang sudah kita baca sampai ayat 6 tadi, itu ditetapkan oleh Tuhan, oleh Elohim Adonai sebagai penjaga bagi orang-orang Israel. Sebagai penjaga, ia bertanggung jawab atas keselamatan bangsanya. Itulah tugas seorang penjaga. Apa artinya seorang penjaga kalau dia tidak bisa menyelamatkan apa yang dijaganya? Makanya dalam sebuah film Hollywood saya masih ingat cerita yang diadaptasi dari tertembaknya Presiden Ronald Reagan dahulu. Itu bodyguardnya atau Secret Service pas pampres Amerika yang menjadi orang terdekat dari ring satunya Presiden Amerika ini depresi. Padahal presidennya cuma tertembak dalam artian tidak mati gitu. Depresi dan akhirnya mengundurkan diri. Itu sebagai wujud tanggung jawab dia yang merasa gagal menjaga presidennya. Ya tentu hari-hari ini susah ya kita nemukan orang kayak gini. Ada bank dirampok, ada ATM dirampok, ada minimarket dirampok,
Ada satpam di situ, tapi satpamnya nggak ngerasa bersalah apa-apa. Ini ironis lah, ya. Tapi sejatinya seorang penjaga itu bertanggung jawab atas apa yang dijaganya. Sehingga Alkitab tadi katakan, ketika penjaga ini melihat ada serangan dari musuh, penjaga ini berkewajiban untuk mengingatkan seluruh bangsanya bahwa ada serangan musuh. Tentu mengingatkan satu persatu, datang ke rumah satu persatu, ketok pintu rumah, sesuatu yang mustahil. Maka yang digunakan adalah sangkakala. Ada tiupan, ada tarikan, ada bunyi-bunyian tertentu yang diketahui oleh bangsa itu bahwa kalau dibunyikan dengan nada seperti ini, sangkakala itu berarti kita diserang. Sehingga seluruh bangsa segera siap, sedia menghadapi peperangan itu. Tapi ketika si penjaga ini meniupkan sangkakala dan ada orang di dalam kota yang santai saja, alah, tidur aja lah, gak usah pusingin. Terus akhirnya dia mati, karena musuh yang masuk menyerang kota itu, dia mati bodoh. Si penjaga tidak dituntut, karena dia sudah memperingatkan. Tapi sebaliknya ketika penjaga ini melihat, saudara, ada serangan musuh, dan dia tidak mengambil tanggung jawabnya untuk mengingatkan penduduk kota itu bahwa mereka sedang diserang, maka ketika semuanya mati, penjaga ini dituntut, meskipun dia selamat, dituntut oleh Tuhan karena tidak memperingatkan warganya yang dijaganya sehingga mereka binasa. Entah saudara sudah sampai sebagaimana pemahaman saudara ketika saya sampaikan materi ini. Coba kita lanjutkan dulu ayat 7 sampai dengan ayat 9-nya. Lebih tajam nih ayatnya. Demikian firman Tuhan. Dan engkau anak manusia, kepada Yeskiel maksudnya Tuhan berkata, Aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkan mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jika engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Saudara, ayat 7 ayat 9 mestinya mempertajam kita. Saudara mestinya sudah mau mengerti, sudah bisa mengerti arah pembicaraan saya, arah yang saya mau bagikan kepada saudara dalam sharing firman Tuhan di minggu kedua Desember ini. Yeskiel itu dipilih menjadi penjaga bagi orang Israel saat itu. Tuhan berkata kepada Yeskiel, kalau aku berkata kepada seseorang lewat mulutmu, nabiku, ingat ya, Yeskiel nabi, kepanjangan mulutnya Tuhan. Kalau aku ingin berkata kepada orang tetanggamu, dan aku berkata kepada dirimu untuk disampaikan, kamu jahat, aku marah akan membinasakanmu karena kau jahat terhadap aku. Terus Yeskiel, karena tetangga, gak enak hati, gak mau sampaikan itu, maka orang jahat itu tetap mati karena kejahatannya. Dan Yeskiel, yang tidak jahat, tapi cuma tidak mau menjadi penyambung lidah Tuhan saja, gak mau memperingatkan tetangganya yang Tuhan sudah bersabda kepadanya untuk diingatkan atas salah dosanya, maka Yeskiel juga akan dituntut pertanggungjawaban atas nyawa orang itu yang binasa karena dosanya. Tapi kalau Yeskiel meskipun agak ragu-ragu, tapi dia tetap sampaikan, saudaraku, tetanggaku, sahabatku, Tuhan berkata lewatku tadi, kau harus bertobat dari dosamu. Tapi kalau orang terdekatnya, tetangganya, saudaranya, sahabatnya itu berkata, apa sih lo? Urusanmu, urusanmu, urusanku, urusanku. Kalau dia berkata begitu dan dia tidak mau dengar kamu, Yeskiel, dia tetap akan mati karena dia berdosa. Tapi kamu sudah menyelamatkan nyawamu. Bapak Ibu, di sini kita bisa belajar berapa besar tanggung jawab dari seorang penjaga itu. Apa yang kita dapatkan dari ayat ini, saudara? Sebagian besar saudara tentu akan berkata dalam hati, Allah, ini pendeta lebay banget.
Ini kan untuk Yeskiel, bukan untuk kita. Jelas firman-Nya untuk Yeskiel, bukan bagi kita. Apalagi Yeskiel itu hidupnya ribuan tahun yang lalu, zaman perjanjian lama. Sah-sah saja sih saudara berkata begitu. Memang itu konteks dekatnya, ayatnya untuk Yeskiel. Tapi kita harus belajar memahami Alkitab, menafsirkan Alkitab dengan benar. Bapak Ibu harus mengerti sebelum kau berkata sama saya, mendebat saya, Pak, konteksnya itu kan buat Yeskiel. Kau ngerti kata konteks enggak? Ketika kita mau menafsirkan Alkitab. Saya pernah soalnya begitu, saudara. Ya, lagi diskusi senang-senang gitu ya. Ya, ada orang yang karena sering dengar saya, Pak Seno tuh nggak menafsirkan sesuai konteks dekatnya. Konteks dekatnya itu kan firman Tuhan hanya untuk si ini. Tokoh Alkitab maksudnya. Saya cuma senyum-senyum aja. Iya, konteks dekatnya itu. Tapi kau tahu nggak konteks kalau kita harus baca Alkitab itu? Bapak Ibu tahu nggak cara kerja Tuhan di perjanjian lama dan perjanjian baru itu seperti apa? Bapak Ibu kalau sudah membaca perjanjian lama dengan benar, terus sudah membaca perjanjian baru dengan benar, tentunya dalam hatimu, dalam pikiranmu yang terdalam, kau pasti berpikir, kok cara kerjanya agak berbeda ya? Dan memang berbeda, saudara. Satu sisi, ini adalah bagian dari doktrin Kristen yang bisa diserang oleh banyak orang di luar sana. Kalau Tuhannya sama, masa cara kerja Tuhan di PL dan di PB berbeda? Ya sah-sah saja kalau mereka bisa atau memakai argumentasi itu. Tapi Bapak Ibu, kalau kita benar-benar membaca Alkitab bukan dengan logika kita, tapi dengan hati kita, meminta pertolongan dengan Roh Kudus untuk bisa menerangi ayat-ayat yang kita baca, maka meskipun caranya sedikit berbeda, tapi Tuhannya nggak berbeda. Memang seperti itu Tuhan mendidik umatnya. Bukankah kita sering berkata seperti Bapa sayang anaknya? Kita selalu menganalogikan Tuhan, Elohim Adonai, dengan Bapa, dan kita adalah anak. Sering banget kita ngomong begitu. Tapi Bapak Ibu nggak pernah memahami Tuhan seperti Bapa jasmani. Cara kita sebagai Bapa ketika mendidik anak kita, tentunya ukurannya sama. Salah is salah, benar is benar. Tapi bagaimana kita menyampaikan bahwa yang kau lakukan itu salah, nak? Tentu tergantung konteksnya. Konteksnya apa? Ya usia anak dong. Benar gak saudara? Anak usia batita bawah 3 tahun. Cengangas, cengenges, tabrak sana, tabrak sini. Lari sana, lari sini. Gak bisa kau ajak sini duduk diam. Papa tidak suka kamu lari-larian, nak. Karena perhatikanlah rumah kita. Rumah kita tidak begitu luas, nak. Nanti kalau Tuhan izinkan Papa diberkati dan memiliki rumah yang lebih luas dari sekarang, Papa persilahkan kamu untuk lari sana, lari sini. Kita nggak bisa ngomong itu sama anak umur 3 tahunan, saudara. Yang kita lakukan apa? Stop! Jangan lari-larian, Papa nggak suka. Seperti itu kan, saudara. Entah bahasanya tinggi, bahasanya rendah, kurang lebih tensinya, nadanya begitu. Tapi kalau sudah besar, masa begitu? Diajak ngobrol dong. Masa lari-larian siang? Pikir dong, kamu 2 langkah aja udah 2 meter. Rumah kita lebarnya cuma 3 meter. Perabotannya gimana nanti? Jangan main bola di sini lah, yang. Kamu main bola? Ya udah deh, doain Papa deh ya. Nanti bulan depan kita cari klub bola lah supaya kamu bisa main bola beneran. Jangan di rumah. Oke, nak ya? Tapi Pak, ya gimana dong, nak? Maka doain Papa supaya Papa diberkati, supaya bisa kasih fasilitas yang lebih bagus lah buat kamu. Diajak ngobrol. Bapak juga begitu kepada umatnya. Dan kalau kau ngomong perjanjian lama, ini anak yang disebut Israel itu masih bayi, saudara. Di zaman perjanjian lama, Roh Allah, bahasa perjanjian baru Roh Kudus, itu hanya turun dan hinggap pada orang-orang tertentu saja. Hanya turun pada hakim tertentu. Maka kalau kau membaca kitab Hakim-Hakim, ketika Roh Tuhan itu turun atas Gideon, maka di Israel nggak ada yang dikuasai Roh Tuhan lain, hanya Gideon.
Maka Gideon menjadi pemimpin, raja, meskipun tidak ada tahta. Tapi hakim itu bertindak seperti raja, saudara. Kepada nabi, kepada Samuel, kepada siapapun yang disebutkan di Alkitab, itu roh Allah di perjanjian lama hanya hinggap pada satu orang saja. Tapi kalau kita ngomongin perjanjian baru, roh Allah, Roh Kudus, turun kepada semua orang yang mau percaya kepadanya. Barang siapa percaya dengan mulut dan lidahnya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka Roh Kudus akan turun atasnya. Itu perkataan Tuhan. Itu sudah beda. Orang Israel disebut bangsa pilihan Tuhan, itu bukan semuanya diurapi Tuhan. Nggak semuanya dikuasai roh Tuhan. Hanya 1-2 saja. Bahkan roh Tuhan itu ketika hinggap pada satu orang, dia bisa keluar lagi. Tidak hinggap selama-lamanya seperti janji Tuhan kepada kita bahwa Roh Kudus akan menyertai kita sampai akhir zaman, selama-lamanya dalam diri kita. Nggak gitu, beda memang caranya. Orang mau ngomong apa emang beda caranya. Di perjanjian lama, Tuhan kasih tugas-tugas ilahi hanya kepada orang-orang tertentu saja. Dari semua bangsa, Tuhan hanya pilih bangsa Israel sebagai umat pilihannya. Dari semua suku, Tuhan hanya pilih Lewi menjadi imamnya. Dari semua Lewi, hanya keturunan Harun yang bisa menjadi imam besar. Dari semua keturunan Harun, hanya satu saja yang benar-benar bisa menjadi imam besar. Itu emang modelnya begitu cara Tuhan. Tapi di perjanjian baru, tugas ilahi itu diberikan kepada semua muridnya. Amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu bukan kepada saya, bukan kepada orang yang punya gelar pendeta, PDM, pendeta pembantu, STH, MTH, DTH, enggak. Tapi kepada semua orang yang merasa adalah muridnya Tuhan. Di perjanjian lama yang boleh melayani Tuhan hanya imam. Makanya ketika si Saul itu bertindak sebagai imam dengan mempersembahkan korban, menyembelih korban bakaran sendiri, Tuhan marah, murka kepada Saul dan berkata, "Ku cabut rohku dan akan kuberikan kepada orang lain." Padahal niatnya Saul itu baik loh. Kok Samuel udah lama gak datang-datang, nih musuh udah di depan mata. Kalau aku gak mempersembahkan korban nanti mati konyol kita. Niatnya baik loh Saul. Tapi itu bukan tugasnya, itu tugas Samuel. Tapi kalau kita baca 1 Petrus 2 ayat 9, kita semua adalah imamat yang rajani. Makanya Bapak Ibu, terutama saudara yang merasa hanya jemaat, hanya orang awam, Bapak Ibu stereotip bahwa pendeta itu lebih hebat dari saudara itu harus dipatahkan, dirobek, dihancurkan. Kita bukan lagi hidup di zaman perjanjian lama di mana imam itu lebih utama memang dalam ibadah dibandingkan dengan umat. Sehingga ada ruang Maha Kudus, ada ruang kudus, ada pelataran yang gak semua orang Israel bisa masuk ke dalamnya. Tapi 1 Petrus 2 ayat 9, kita ini adalah imamat yang rajani. Semua kita imamat yang rajani. Maka saya senang sekali kalau ada orang-orang yang merasa awam, itu mulai melayani. Saya nggak merasa terganggu, saya nggak merasa terusik gitu. Wah, posisi saya bakal hilang. Enggak. Karena semua kita imamat yang rajani. Jadi ketika di PL Tuhan pilih Yeskiel sebagai penjaga Israel. Maka kalau kita mengerti alasan tadi, argumentasi saya tadi. Maka di PB, di zaman gereja hari ini. Tuhan pilih kita menjadi penjaga bagi sesama kita. Kalau Yeskiel di PL jelas banget dalam pasal 33 kitab Yeskiel dipilih untuk menjadi penjaga atas orang Israel di momennya, di zaman itu. Tapi Bapak, Ibu, dan saya hari ini, kalau kau sudah mengerti konsepnya tadi, ayat yang mengatakan Yeskiel dipilih menjadi penjaga bagi Israel, itu juga buat kita yang hari ini diminta Tuhan untuk menjadi penjaga bagi sesamamu. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Bisakah kita jadi orang percaya yang tidak peduli pada orang lain? Bisa nggak Bapak Ibu nggak peduli pada keselamatan orang lain? Seringkali gitu loh. Banyak orang
yang mengaku Kristen, tapi sebenarnya hidupnya tuh nggak peduli sama orang. Kita nggak usah ngomong peduli itu yang diekspresikan lewat perbuatan dulu lah. Peduli aja dulu aja. Peduli berarti empati. Yang paling bisa menilai ya saudara sendiri. Ketika ada dengar kerabat kita, tetangga kita, saudara kita, orang yang kita kenal namanya meskipun tidak akrab sekali mengalami satu masalah. Gimana respon saudara? Yang paling tahu kan saudara, nyes gitu enggak? Kalau orang muslim, Masya Allah, Astagfirullah. Orang Kristen gimana? Yang kaya, bisa nggak kita jadi orang kaya yang nggak peduli pada sekitarmu yang miskin? Sebaliknya yang miskin, bisa nggak peduli pada sekitarmu yang kaya, yang terus rongrong dengan memohon belas kasihan agar dibantu olehnya. Ini dua sisi, saudara. Saya selalu mengajarkan ini. Saya selalu memberikan contoh cerita orang kaya dan Lazarus itu. Orang kaya ini pesta sehari-hari tapi gak peduli ada orang miskin yang namanya Lazarus di depan rumahnya yang setiap hari susah hidupnya. Sebaliknya, yang kita perhatikan, Lazarus meskipun dia miskin, dia memang meminta-minta, tapi dia tidak berharap hanya kepada si orang kaya yang namanya tidak disebutkan Alkitab ini. Ketika orang kaya ini gak ngasih dia apa-apa, dia berusaha. Itu yang saya katakan. Knowing gak orang kaya ada orang miskin di depan rumahnya? Mungkin iya. Tapi mungkin si orang kaya ini akhirnya merasa nyaman. Kenapa? Karena si Lazarus tidak merongrong dia. Buktinya apa? Alkitab mengatakan Lazarus memungut remahan-remahan roti yang jatuh dari meja orang kaya ini. Jadi ketidakpedulian kita yang menyebabkan orang lain binasa sangat mempengaruhi keselamatan kita. Bapak Ibu biji mata Tuhan, sebagai seorang penjaga, Bapak Ibu harus mengingatkan orang di sekitarmu. Semakin banyak tahu firman, semakin banyak kau dituntut oleh Tuhan. Tapi jangan berkecil hati. Wah, kalau gitu tanggung jawabnya lebih besar, Pak. Semakin tanggung jawab besar yang kau lakukan, semakin besar upahmu. Itulah yang namanya hukum tabur tuai. Jadi jangan berpikir, aduh, kata Pase tadi kalau tahu firman banyak, saya dituntut lebih. Kalau gitu lebih baik nggak usah baca Alkitab aja, supaya nggak dituntut banyak. Ya maka nggak heran nanti. Saya masih belum tahu surga seperti apa secara realistisnya. Tapi di surga nanti dalam kekekalan kau akan menyesal luar biasa. Karena kesempatan yang diberikan Tuhan di bumi ini untuk mengumpulkan harta yang bisa laku di surga, nggak kau kumpulkan. Sehingga bahasa saya seringkali saya mengatakan, kau akan jadi orang yang jadi penghuni surga, tapi paling kere. Kasih Tuhan biji mata Tuhan. Kau mungkin kemudian berkata, alah Pase, ayat-ayat yang kau baca tadi kan perjanjian lama. Yeskiel emang berkata tadi, kalau aku gak ingetin saudaraku, kalau aku tahu dia salah, katanya aku dituntut nanti atas nyawanya yang binasa dalam neraka. Itu kan PL Pase. Siapa bilang PL doang? Seperti saya bilang, cara kerja Tuhan memang sedikit berbeda di PL dan di PB. Tapi jangan lihat cara kerjanya, saudara. Lihat esensinya. Maka saya selalu dalam pengalaman hidup saya dulu waktu SMP, SD tepatnya suka main badminton, saudara. Terus karena suka main badminton, ketika SD kelas 6, saya sering hampir seminggu 2-3 kali ke sport hall. Di daerah Binus Batu Sari itu ada sport hall yang sekarang jadi Kentucky Fried Chicken, saudara.
Itu dulu sport hall, tempat kami main bola, main badminton. Ada 6-7 lapangan. Ya. Dari main bener, tadinya kan cuma main di jalanan depan komplek aja, di depan rumah, aspal. Rumah ibu saya ada pagar yang didorong begitu, pagar zaman dulu. Itu jadi netnya, zaman masih SD. Nah, ketika main di lapangan badminton yang bener, kan ada aturannya. Ya. Saya terbiasa otodidak yang asal mukul aja, belajar sendiri, nggak secara teori. Teman saya ketemu di sport club ini, itu bisa main badminton karena les. Ada aturannya ternyata. Mukul badminton juga ada aturannya. Nggak sekedar tepok-tepok aja. Makanya ketika saya pertama kali main badminton di lapangan yang benar, saya nggak kuat, saudara. Karena saya melakukannya dengan effort yang berlebihan. Nggak pakai teknik, ternyata main pegelangan. Meskipun saya salah secara teori, tapi saya bisa main. Esensinya, saya bisa main badminton, meskipun nggak benar. Cara orang nendang bola, Bapak Ibu perhatikan, ada yang menendang bola dengan ujung tumitnya, ujung kakinya begini. Ada yang pakai bagian dalam kaki. Ada yang di bagian luar kaki. Sebenarnya kan tuh suka-sukanya dia. Yang penting bolanya ketendang. Benar nggak, saudara? Nah, dalam membaca Alkitab juga kita harus pakai logika yang kita temukan sehari-hari di dunia ini. Tuhan itu memang menggunakan cara yang berbeda-beda, tapi esensinya sama. Seolah-olah cara Tuhan di PL berbeda dengan cara Tuhan bekerja di PB, tapi sebenarnya esensinya sama. Mana Pak buktinya, Pak? Mana pasal ayat yang Yeskiel 33 tadi mirip di kitab Injil? Udah baca Matius 25 belum? Munculkan. Matius 25 ayat 31. Maafkan saya, banyak orang Kristen juga baca Matius 25 ini juga bagi saya nggak tepat. Matius 25 ayat yang ke-31 sampai 46 saya baca dengan cepat. Perikopnya penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada yang lainnya. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Terimalah kerajaan yang telah kusediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau kami memberi engkau makan, atau haus, dan kami memberi engkau minum? Bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Bila mana kami melihat engkau sakit dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan dia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukan juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Coba, apa bedanya Matius 25 yang barusan saya bacakan untuk saudara dengan dengan Yeskiel 33 yang kita baca tadi dari ayat 1 sampai 9? Di Yeskiel sebagai penjaga dituntut.
kalau aku berkata kepadamu untuk disampaikan kepada bangsa Israel dan kau tidak melakukannya, mereka mungkin mati, tapi kau akan kutuntut atas nyawa, atas darah orang Israel yang tidak kau peringatkan itu. Dalam Matius 25, orang-orang bingung. Kapan kami lihat kau lapar? Kapan kami lihat kau haus? Kapan kami lihat kau telanjang, Tuhan? Kata Tuhan, kau boleh menyembah aku, tapi kalau kau tidak melakukan seperti itu kepada orang di sekitarmu, berarti kau juga tidak melakukannya untuk aku. Tapi kalau kau melakukannya bagi orang sekitarmu, kau juga melakukannya untuk aku. Kekasih Tuhan, ada kemiripan di sini. Orang Kristen selalu mengatakan kambing domba ini orang Kristen domba, kambing orang yang bukan Kristen. Aduh saudara, kalau kau baru ngikutin saya mah okelah menafsirkan begitu. Kau sudah mengikuti saya berapa tahun, saudara? Saya sudah mengatakan, kambing domba ini bicara ya orang yang beragama Kristen, bukan orang lain. Kenapa begitu? Argumentasinya apa sih? Kambing dan domba, wujudnya agak sedikit berbeda. Yang satu berbulu, yang satu tidak berbulu. Tapi ketika dikumpulkan, semuanya bunyinya apa? Meh, sama. Sama seperti semua orang Kristen kalau salaman pasti ngomong shalom. Sama seperti kalau orang Kristen berdoa dalam nama Yesus. Mereka ngucapin kata-kata shalom, mereka ngucapin kata-kata dalam nama Yesus, tapi sebenarnya mereka beda. Ucapannya sama, tapi isi hatinya dan motivasinya beda. Di sini dalam konteks Matius 25, ketidakpedulian itulah yang menjadi pembeda. Bukan ngomongin domba itu orang Kristen, kambing itu orang yang bukan Kristen. Kenapa begitu Pak Ase? Karena kalau domba itu orang Kristen, bicara domba itu orang Kristen, kau menafsirkan Matius 25 domba itu orang Kristen, orang percaya. Pertanyaan saya tolong jawab aja dalam hatimu. Apakah yang kau lihat semua orang Kristen, orang percaya itu adalah orang-orang yang peduli sama sesamanya? Apakah semua orang yang shalom, apakah semua orang yang dalam nama Yesus itu orang-orang yang peduli sama sesamanya? Kalau kau berkata kambing itu di Matius 25 adalah orang yang bukan Kristen, pertanyaan saya tolong jawab di hatimu. Apakah semua orang yang bukan Kristen di luar sana itu nggak peduli sama sesamanya? Justru yang saya tahu banyak orang yang bukan Kristen di luar sana yang lebih peduli pada sesamanya. Mereka peduli kepada sesamanya tanpa membedakan apa agama mereka, apa suku mereka, siapa mereka. Niat mereka cuma berbagi, niat mereka cuma mengasihi. Lalu kau berkata, itu kambing? Jadi domba dan kambing ini bicara mengenai kita. Karena faktanya dalam kelompok atau keluarga Kristen ada yang peduli, ada yang gak peduli. Dan yang peduli itu Tuhan gambarkan sebagai domba. Yang tidak peduli itu Tuhan gambarkan seperti kambing. Suaranya sama, Mbe, shalom, in the name of Lord Jesus. Tapi nanti di akhir zaman di ayat 1, Tuhan dengan jelas akan bisa membedakan mana yang domba, mana yang kambing. Mana yang sama-sama mengucapkan shalom tapi motivasinya benar. Mana yang berdoa dalam nama Yesus tapi doanya benar. Tuhan bisa telanjang membedakan mana yang domba, mana yang kambing. Kalau saudara sudah sepakat sama saya, maka baca ayat 41 tolong. Dibuka ayat 41. Matius 25 tadi. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, si kambing-kambing itu, nyala dari hadapanku hai kamu orang-orang terkutuk. Nyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Makanya saya selalu berani berkata bahwa banyak orang yang nantinya ngakunya Kristen di bumi ini, tapi tidak ada tempat dalam kerajaan surga, tidak ada tempat dalam kekekalan bersama dengan Tuhan, tidak mendapat bagian dalam Yerusalem baru, tapi tempatnya adalah di neraka. Cerita ini paralel. Kalau Bapak Ibu sudah pernah mendengarkan khotbah saya soal orang yang dipercayakan 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta, ini semua ngomongin orang Kristen.
Yang 25 talenta akhirnya dikasih tempat pesta bersama tuannya. Yang tidak menggandakan 1 talenta yang dipercayakan tuannya kepada dia, itu akhirnya dilempar ke tempat yang paling gelap. Jadi begitu banyak ayat-ayat di Alkitab yang mengatakan bahwa keselamatan kita, meskipun itu dimulai dari salib Yesus, meskipun dimulai dari percayamu kepada korban darah Yesus di atas kayu salib itu, tapi itu nggak selesai, nggak full stop. Ada respon kita yang juga bisa menentukan akhirnya kita ke surga apa ke neraka. Dan itu mirip banget dengan apa yang terjadi di perjanjian lama. Maka saya tuh kalau membaca kasih karunia itu ya sudah seperti ini. Tuhan memberikan kasih karunia kepada dunia ini dengan memberikan anaknya yang tunggal yang kita rayakan sebentar lagi di hari Natal ini. Tuhan gak memberikan Yesus hanya buat kita, orang Kristen. Enggak, Tuhan memberikan kepada dunia ini, itu kata Yohanes 3 ayat 16. Tapi hanya yang percaya kepadanya yang tidak binasa, itu kata Yohanes 3 ayat 16 juga. Sekarang kita sepakat, yang tidak binasa, yang selamat itu yang percaya. Nah, yang menjadi problematika percayanya itu yang seperti apa? Ada orang Kristen di sana, di luar sana, yang tidak pernah memperhatikan tentang tanggung jawabnya, berkata pokoknya asal percaya aja. Yang penting lu udah dibaptis, udah di CD, udah dikateksisasi, kemudian dicelupkan, mau dipercikin dalam nama Yesus, maka sekali selamat, kau selamat. Silahkan saja kalau kau mengimani begitu. Tapi bagaimana dengan ayat-ayat yang saya singkapkan barusan? Bagaimana kata saudara tiri dari Tuhan Yesus yang ketika Yesus hidup dia tidak percaya bahwa saudaranya ini Tuhan, tapi ketika saudaranya ini mati dapat kabar dari ibunya, kakakmu sudah mati di atas kayu salib, dia sedih karena biar bagaimana Yesus adalah kakaknya, tapi kemudian Yesus bangkit dan menampakkan diri padanya sehingga dia bertobat. Yakobus. Begitu radikal pertobatannya sehingga dalam waktu yang sangat cepat seperti meteor, saudara, dia menjadi pemimpin gereja. Bahkan menurut saya dalam persidangan di Yerusalem, dalam Kisah Rasul 15, rasul hebat yang namanya Petrus, pemimpin para rasul hebat yang namanya Paulus, itu semuanya dengerin Yakobus karena yang memutuskan sidang Yerusalem bukan Petrus, bukan Paulus yang lagi berdebat mereka, tapi Yakobuslah yang menjadi pemutus. Inkrahnya, kepastian, apakah orang kalau mau jadi percaya harus disunat dulu apa tidak. Kalau kau baca benar-benar Kisah 15, Yakobus, Paulus baik rasul, Petrus baik rasul. Yakobus hebat ini berkata dalam suratnya apa? Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Tapi meskipun banyak orang Kristen yang tahu ayat itu, tapi tetap saja hidupnya selfish. Seperti seorang penjaga ini yang gak peduli, yang penting ketika dia lihat ada musuh datang, dia kabur. Dia lupa sebagai penjaga dia harus mengingatkan orang lain. Seperti Matius, banyak orang Kristen, yang penting hidupnya diberkati. Makan minum pakaiku cukup, ada orang yang susah, ada orang yang menderita, bukan urusanku. Dan orang-orang Kristen begini, bermimpi, mati, masuk surga. Miris sekali. Ajaran seperti ini, dengarkan saya, di gereja Pentakosta Karismatik jarang diajarkan. Kalau boleh jujur, saya menabrak mainstream, saudara. Sejak saya jadi pengkhotbah, sejak terutama saya jadi gembala 8 tahun lalu. Teman-teman saya, inner circle saya, rekan-rekan pendeta yang paling dekat dengan saya, itu sangat mempercayai kasih karunia Tuhan. Bahwa kalau kau sudah percaya kepada Tuhan, Tuhan tuh gak lihat lagi dosa-dosamu. Beberapa bahkan mengajarkan dengan sangat literal kepada jemaatnya. Gak usah doa-doa minta maaf sama Tuhan. Gak usah lagi berpikir dosa itu bisa membelenggumu. Darah Yesus sudah membalutmu. Sehingga Bapa di surga melihatmu bukan dosa tapi darah Yesus itu. Waduh saudara. Tapi pada faktanya orang yang berkata begitu jinahnya jalan terus. Orang yang berkata gitu curinya jalan terus. Orang yang berkata gitu mulutnya jahat terus. Banyak orang tersakiti oleh orang ini. Dan terus diajarkan bahwa apa yang dilakukan itu bukan dosa.
Karena darah Yesus sudah menutupnya. Bapa di surga gak lihat dosanya lagi. Pendeta hebat yang mengajarkan ini salah satunya yang ada di Singapura, saudara. Gerejanya paling besar di Singapura. Masuk penjara. Lepas benar apa tidak, tepat apa tidak apa yang saya sampaikan, faktanya masuk penjara. Kenapa? Karena ternyata apa yang didapatkannya dari pelayanan itu diberikan sesuka-sukanya buat istrinya yang hidup hedon. Apakah gereja ini tidak memberi kasih kepada sesamanya? Saya yakin ada kasihnya. Tapi nggak balas dengan apa yang dia dapatkan. Gereja yang punya penghasilan seminggu 1 miliar. Menabur 1 juta seminggu. Apakah itu equal? Apakah itu balance? 10%-nya aja nggak ada. Kalau gereja cuma penghasilannya 10 juta per bulan. Dia bisa memberi 1 juta, itu udah luar biasa. Meskipun bagi yang menerima 1 juta itu kecil sekali. Tapi mengingat income gereja itu hanya 10 juta, itu luar biasa. Nangkep saudara? Jadilah seorang percaya yang peduli pada sesamanya. Peduli pada keselamatan orang lain. Kau sudah tahu kebenaran. Kau sudah tahu A ini salah, B ini benar, A ini dosa, B ini kudus. Itu yang diingatkan kalau kau lihat ada orang lain yang berlaku salah. Jangan takut untuk tegur orang. Tentu menegurnya bukan dengan kesombongan, tegurlah dengan kasih. Kalau ditegur, dia tetap keras hati. Dan kalau kau masih mengasihi dia dengan sungguh, bawa saksi, kata Alkitab. Tapi kalau sudah bawa saksi, orang yang ditegur ini tetap mengeraskan hati, kata Yeskiel 33, biarlah dia mati dan kau menyelamatkan nyawamu. Karena kau sudah mengambil bagian untuk memberitahu dia bahwa yang dilakukan selama ini salah. Jangan jadi orang Kristen yang hidup dalam sangkar emas. Bapak Ibu tahu sangkar emas, terminologi itu. Burung yang hidup di sangkar emas tuh makanannya ada, minumannya ada, kandangnya bersih, emas lagi. Tapi sebenarnya burung atau binatang yang hidup di sangkar emas tetap dia terpenjara kan saudara. Dan banyak orang Kristen itu hidupnya seperti di sangkar emas. Dia merasakan kayaknya diberkati, hidup di dunia ini diberkati, ada sukacita yang dia rasakan. Tapi sebenarnya dia masih terpenjara akan belenggu dosa. Kembali ke Yeskiel 33, saudara. Kita baca ayat 12-nya. Tema khotbah saya adalah sisi lain dari keselamatan. Di thumbnail nggak ada, tapi di flyer yang saya minta dibuat, saya kasih dalam kurung. Jarang diajarkan, nyaris diabaikan, walau sangat menentukan. Yeskiel 33 ayat 12. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran, dan kejahatan orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung pada waktu ia bertobat dari kejahatannya. Dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya pada waktu ia berbuat dosa. Ini ayat yang tajam loh saudara. Katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran dan kejahatan. Jadi hari ini kau orang benar. Hari ini kau sudah kumpulkan pahala banyak. Kau sudah berbuat kasih sepanjang hidupmu. Tapi besok kau jatuh dalam pelanggaran, kau hidup dalam kejahatan, kata Alkitab. Kebenaranmu yang selama ini ada nggak akan menyelamatkan engkau. Kemarin kau berbuat jahat, bawaannya pokoknya selfish, pokoknya untuk aku, bahkan kau bisa lukai orang akan supaya itu kita dapatkan. Nggak peduli orang lain, berbuat dosa semaunya sendiri, minum pesta pora, tapi besok tiba-tiba dalam satu peristiwa kau bertobat dengan sungguh. Maka Alkitab katakan, kejahatan orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung pada waktu ia bertobat dari kejahatannya.
Sejahat apapun dirimu, ketika kau bertobat, kau tidak akan kesandung lagi karena kejahatanmu yang sebelumnya. Kenapa? Dosamu sudah diampuni Tuhan. Orang baik punya masa lalu, orang jahat punya masa depan. Maksudnya saudara, apa yang kita lakukan hari ini kebaikan, tentu kita punya masa lalu juga yang brengsek. Masa lalumu yang brengsek itu yang membuatmu hari ini jadi orang baik. Orang jahat, sejahat-jahatnya dia masih punya masa depan. Kalau dia mau bertobat, dia akan memiliki masa depan yang gilang gemilang bersama dengan Tuhan. Kita hari ini baik karena ingin memperbaiki masa lalu yang kelam. Hari ini kita salah, segera perbaiki karena kita masih punya masa depan yang lebih baik lagi. Ayat 13-20. Saya akan lanjutkan Yeskiel 33 ini. 13-20. Demikian firman Tuhan. Kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup. Tapi ia mengandalkan kebenarannya dan ia berbuat curang. Segala perbuatan-perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan dan ia harus mati dalam kecurangan yang diperbuatnya. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati. Tetapi ia bertobat dari dosanya serta melakukan keadilan dan kebenaran. Orang jahat itu mengembalikan gadaian orang. Ia membayar ganti rampasannya, menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup, sehingga tidak berbuat curang lagi. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. Tapi teman-temanmu sebangsa berkata, tindakan Tuhan tidak tepat, padahal tindakan mereka yang tidak tepat. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, ia harus mati karena itu. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup karena itu. Tapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Aku akan menghakimi masing-masing menurut kelakuannya. Hai kaum Israel. Ini hukum Tuhan. Sama nggak PL dengan PB? Sama. Dari ayat-ayat 13-20 yang kita baca tadi. Intinya tuh kalimatnya, kalau saya simpulkan dengan kalimat saya, langkah akhir itulah yang menentukan. Ayat ini sebenarnya pengulangan Tuhan pada Yeskiel yang dicatat dalam Yeskiel 18. Coba kita baca Yeskiel 18. Ayat 21-32. Menarik saudara. Karena dalam kitab Yeskiel mesti diingatkan Tuhan 2 kali tentang hal ini. Artinya apa? Artinya orang Israel yang hidup di zaman Yeskiel gak ngerti kebenaran ini, sehingga firman ini mesti turun 2 kali dan mesti diulangi oleh Yeskiel. Yeskiel 18 ayat 21-32. Saya baca dengan cepat. Tapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati lagi. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikian firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Jikalau orang benar, perhatikan, berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat atau tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Tapi kaum Israel berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Apakah tindakanku yang tidak tepat, hai kaum Israel, atau tindakanmu yang tidak tepat? Oleh karena itu aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah, berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku. Perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel?
Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seorang yang harus ditanggungnya. Demikian firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Orang benar, tadinya benar, berbuat salah, maka yang benar kemarin itu gak ada artinya. Kemarin brengsek, kemarin jahat, terus dia bertobat. Yang jahat, yang brengsek itu gak diingat-ingat lagi, karena Tuhan lihatnya yang baik. Karena yang diinginkan Tuhan adalah pertobatan. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati, aku tetap setia. 2 Timotius 4 ayat 6-8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan pada saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, dan aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, kata Paulus, melainkan kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Paulus secara roh dia berkata, waktuku gak lama lagi. Aku sudah berjuang dengan imanku. Aku sudah sampai garis akhir. Sebentar aku dapat mahkota, tapi bukan aku doang. Semua orang yang melakukan seperti yang kulakukan pasti akan mendapatkannya. Pertanyaan saya, pahamkah saudara akan hal ini? Penting untuk sampai di garis akhir dengan baik. Itu kenapa Paulus mengingatkan dengan cukup keras kepada Timotius. Coba dibaca ayat 1-5-nya. Dia nasihatkan Timotius begini. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang telah menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tapi kuasalah dirimu ya Timotius dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Tunaikanlah tugas pelayananmu. Tunaikan tugas pelayanan kita sampai akhir. Salah satunya tegur yang salah, nasihati. Kabarkanlah Injil baik atau tidak baik waktunya. Paulus benar-benar berharap Timotius terus melayani Tuhan seperti dirinya sampai akhir. Jadi menjadi orang benar sampai akhir itu K-U-D-U apa? Kudu. Kalau hari ini kau sudah jadi orang baik, jadi orang benar, kebaikan kebenaran yang kau pancarkan setiap harinya, thanks God. Tapi jangan puas diri. Kalau kemarin kau merasa aku ini masih gak layak sama Tuhan. Aku buat jahat, segera bertobat. Tapi Pak Pendeta, dosaku terlalu berat. Lah, siapa yang mengukur, kau atau Tuhan? Tuhan bisa menghentikan jari seperti ini, membuat dosamu yang semerah kermizi, dia buat ubah seperti putih bulu domba. Sanggup dia. Buktinya siapa? Lah Paulus. Kurang jahat brengsek apa Paulus? Ngebunuhin banyak orang Kristen, nangkapin banyak orang Kristen. Dosanya yang seberat, separah itu. Tuhan gak pikir-pikir lagi. Kalau kau bertobat, layani aku. Nah, tapi masalahnya orang Kristen tuh gak pernah menyadari dosanya itu loh. Terlalu jumawa. Kayaknya enggak deh. Aku dari kecil kayak jadi orang baik deh. Gak pernah buat jahat deh. Come on. Kalau kau belum bisa menyadari kesalahanmu, kalau kau belum pernah menghitung-hitung apa yang kau buat salah di masa lalu, kau tidak akan bisa menghargai karya salib Tuhan Yesus itu.
Akhirnya kau tetap berkata, yang penting aku udah percaya aja lah, itu cukup lah. Nah, penafsiran iman yang mengatakan bahwa kalau kau sudah percaya, pasti selamat. Tanpa ada effort kita untuk berbuat sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Saya sebagai gembala mengatakan, itu iman yang sudah dibengkokkan. Bapak Ibu harus perjuangkan terus. Ini momen Natal, momen kekudusan, kesucian. Dia datang di zaman orang Israel lagi benar-benar tidak ingat sama Tuhan. Alkitab katakan bahkan dia datang ketika semua orang masih berbuat dosa. Terus kau mau menghampiri Natal dengan masih punya pikiran dosa. Kau mau merayakan Natal dengan isi hati yang masih dosa. Kau mau benar-benar menikmati keharmonisan, damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan Natal bersama keluarga dengan dosa yang belum kau bereskan. Ironis. Termasuk semua hamba-hamba Tuhan. Entah hari-hari ini kenapa gitu ya, saya tuh sering dengar sekarang ini orang yang saya kenal, pelayan-pelayan Tuhan. Satu-satu. Ada yang dihukum, ada yang diskorsing, ada yang gerejanya pecah, ada yang jual gerejanya, katanya gerejanya gak bertumbuh. Ada aja gitu berita-berita itu sampai ke kuping saya. Ironisnya ada sebuah gereja besar di Jakarta. Jemaat yang masih aktif masih di atas 150-an. Tapi memang gak balance dengan gedung gereja yang besar yang bisa menampung hampir 700 orang. Jadi 150 kalau datang sepi, apalagi ibadahnya 2 kali. Jadi dipecah 50 yang datang. Terus saya dapat kabar, dijual. Gedung sudah bersertifikat, sudah izin gereja. Dijual bersama jemaatnya. Alasannya tidak mengalami pertumbuhan jemaat dan tidak bisa menutupi kos bulanan. Saya ketika dengar itu nangis. Saya gak kenal siapa pendetanya, saya cuma tahu gerejanya karena diinfokan sama teman saya. Saya tahu juga lokasinya. Saya nangis kenapa? Saya bilang begini, andai kata gue kenal sama pendetanya, gue suruh datang ke gereja gue Tuhan. $150 orang tuh banyak loh saudara. Ini hari Minggu lumayan banyak ini. Biasanya datang cuma berapa orang. Kok orang-orang itu gak bisa bersyukur, gak bisa mengandalkan Tuhan. Gak fighting gitu loh. Nonton film Korea ya, fighting. Tapi tempe. Pendeta ini gak mundur dari kependetaannya saudara, cuma mundur jadi gembala doang. Dia khotbah di mana-mana. Come on. Motivasinya apa? Cari duit berarti. Dulu punya kesaksian hebat, gereja ini dibangun, dirintis. Tapi ternyata tadi belum mati, masih sehat, sudah mundur. Itu yang kenapa saya bilang, jangan terlalu bangga, jangan terlalu wow begitu mendengarkan kesaksian orang. Nanti kita boleh sama-sama wow. Saya bisa, Prana keren banget loh Pak. Pak Yusak keren banget loh Pak. Nanti di mana? Di surga gitu.
Jangan nanti Pak Prana punya kesaksian setahun depan luar biasa, terus luar biasa. Alah, tahun depan kau bersaksi hebat, 5 tahun lagi nggak tahu. Jangan-jangan kau sudah ada di nyium batu hitam. Oh iya loh. Ayat terakhir ini akan saya bacakan untuk saudara. Nggak akan saya tafsirkan, hanya saya bacakan saja. Ada seorang raja hebat di zaman perjanjian lama. Raja ini begitu sejak awalnya diberkati Tuhan. Takut akan Tuhan. Bergantung sama Tuhan. Punya bapak. Berarti kan kalau raja, dia raja, bapaknya raja juga dong. Punya bapak yang benar-benar takut akan Tuhan. Jadi raja sebelumnya itu takut akan Tuhan. Dia ketika jadi raja mewarisi iman bapaknya. Jadi takut akan Tuhan. Bukan Salomo. Saya nggak mau ngomongin Salomo. Saya mau ngomongin raja yang hebat awalnya. Tapi akhirnya binasa. 2 Tawarik 26. Ayat 1 sampai 23. Izinkan saya membaca buat saudara sebagai ayat terakhir kita. Raja Uzia. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amazia. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda. Sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Salah satu raja yang paling durasinya panjang memerintah. Nama ibunya ialah Yekholia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarkannya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin, membongkar tembok Gad, Yabne, Asdod, lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan lain-lain wilayah orang Filistin. Allah menolongnya terhadap orang Filistin, terhadap orang Arab yang tinggal di Gur Baal, dan terhadap orang Meunim. Orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzia. Namanya termasyur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Uzia mendirikan menara di Yerusalem, di atas pintu gerbang sudut, di atas pintu gerbang lebak, dan di atas penjuru serta mengkokohkannya. Ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur karena banyak ternaknya, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Juga ia mempunyai petani-petani, penjaga-penjaga kebun anggur di gunung-gunung, di tanah yang subur, karena ia suka pada pertanian. Selain itu, Uzia mempunyai tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam laskar-laskar menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh panitera Yeiel dan penata usaha Maaseia di bawah pimpinan Hananya, salah seorang panglima raja. Kepala-kepala puak pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa itu seluruhnya berjumlah 2.600 orang. Di bawah pimpinan mereka terdapat satu bala tentara terdiri dari 307.500 orang yang gagah perkasa dalam berperang untuk membantu raja dalam menghadapi musuh. Uzia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopang, baju jirah, busur, dan batu umban. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga ia menjadi kuat. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan, Allahnya, dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tapi Imam Asaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas.
Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Tapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara marahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari kematiannya. Dan sebagai orang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Selebihnya dari riwayat Uzia dari awal sampai akhir ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos. Kemudian Uzia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di ladang dekat pekuburan raja-raja. Karena ia berpenyakit kusta, kata orang. Maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Memerintah 56 tahun. Cari raja Yehuda. Even raja Israel. Yang memerintah sampai 50 tahun lebih. Ini orang hebat. 16 tahun. Masih unyu-unyu. Jadi raja. Takut akan Tuhan. Tegas. Dipakai Tuhan luar biasa. Semua orang takluk. Filipin. Bukan cuma Filipin yang takluk. Tapi kota Gad. Kota para raksasa. Ditaklukkan. Kemasyurannya sampai kemana? Sampai ke Mesir. Hanya gara-gara tinggi hati. Congkak. Melakukan sesuatu yang dilanggar Taurat. Yang dilarang Taurat. Membakar ukupan di mezbahnya Tuhan. Kusta. Di dahi. Diusir. Sadar diri. Lari. Masuk istana, orang gak lagi mau dekat, kusta. Ditaruh di kamar pengasingan. Padahal raja. Sampai matinya diasingkan. Bahkan kalau kau baca tadi. Dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di ladang dekat pekuburan raja-raja. Karena ia berpenyakit kusta. Dikuburkan di samping. Dalam bahasa aslinya, dia tidak dikuburkan bersamaan dengan nenek moyangnya. Tapi dikuburannya di samping, di sebelah. Gak bisa disatukan karena dia kusta. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Di minggu kedua Desember ini, sesaat sebelum menutup tahun 2022 dan memulai 2023, perhatikanlah keselamatanmu. Pertama, jadilah orang yang peduli pada keselamatan sesamamu. Jadi penjaga untuk mereka. Yang kedua, perhatikanlah langkah akhirmu agar terus ada dalam jalannya Tuhan. Jika Bapak, Ibu, dan saya melakukan dua hal tadi, gak cepat tinggi hati seperti Uzia, terus kerjakan seperti Yeskiel melakukan, seperti perintah Tuhan di Matius 25 lakukan. Jadi berkat buat sesama, dipertahankan ritme itu sampai akhirnya. Maka kau akan mendapatkan yang disebut dengan keselamatan. Dunia akhirat dalam bahasa teologi Islam. Dunia akhirat kau dapatkan. Dalam iman Kristen bahasanya, kalau kau benar-benar melakukan dua hal tadi, kau akan hidup diberkati di bumi ini. Dan akan mendapatkan tempat dalam Yerusalem baru. So jangan abaikan ini. Sekali lagi saya gak minta diaminkan. Kalau kau sebelum dengar khotbah ini
masih berpikir bahwa yang penting aku percaya dengan mulut lidahku Yesus Tuhan, maka aku mati kapanpun, hidupku kayak apapun, aku ke surga. Tolong rendahkan hatimu. Dengarkan khotbah ini diulang lagi. Ayat-ayat yang saya singkapkan dibaca lagi. Tanya sama Tuhan. Saya nggak mau kau binasa. Saya mengajarkan ini agar semua kita mendapatkan tempat dalam Yerusalem baru. Haleluya.